Shalom kepada jemaat GBP Taman Firdaus dimanapun engkau berada. Kepada teman-temanku yang ada di seluruh Indonesia. Dan juga teman-temanku yang ada di Bandung, yaitu Alena Tennis Group. Shalom. Selamat bertemu kembali. Saya percaya semua di dalam keadaan sehat walafiat karena pemeliharaan, pelindungan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami mau sharing mengenai manusia hidup damai sejahtera selama-lamanya. Rahasia hidup, bagaimana rahasia hidup damai sejahtera selama-lamanya. Di dalam kehidupan kita pada saat ini, terutama banyak pakar-pakar yang mengatakan tahun 2023 terjadi resesi yang luar biasa. Kesulitan-kesulitan keuangan, ekonomi. Dan banyak perusahaan-perusahaan yang tutup. Belum juga ada eksogen, yaitu pelapukan, erosi, sedimentasi, dan pergerakan massa tanah, pemanasan global. Belum juga kami dengar bahwa ada COVID baru terjadi di Singapura. COVID baru terjadi di RRC. Dan banyak orang yang meninggal dunia. Bayangkan saja tuh. Sepertinya 2023 itu masa yang suram bagi kita semuanya. Tapi ingat, nggak usah takut. Karena kita adalah warga kerajaan Allah. Dari Filipi 3 ayat 20 mengatakan, karena kewarganegaraan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Warga kenegaraan kita adalah di surga. Memang fisiknya kita adalah warga negara Indonesia. Tetapi secara rohani kita adalah hidup di dalam kerajaan Allah. Jadi nggak usah khawatir mengenai isu-isu mengenai kesulitan-kesulitan, kesusahan, penderitaan. Tapi di kerajaan surga kita akan melihat apa yang ada di dalam kerajaan surga. Kalau kita baca di Roma 14 ayat 17 mengatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal apa? Kebenaran. Soal apa? Damai sejahtera. Soal apa? Sukacita. Ketiganya itu harus dipimpin oleh Roh Kudus. Bayangkan saja. Saudara, kebenaran itu apa sih sebetulnya? Kebenaran, firman Tuhan adalah kebenaran. Bahwa Yesus lahir, Yesus hidup, Yesus mati, dan Yesus bangkit. Itu adalah kebenaran. 1 Korintus 15 mengatakan, apakah betul Yesus mati dan dia bangkit? Kalau Yesus tidak bangkit, percuma saja. Dosa kita tidak diampuni. Karena kita diampuni oleh orang mati. Dan orang mati tidak bangkit kembali. Berarti orang biasa, saudara. Tapi yang benar, kata Korintus 15 mengatakan yang benar adalah Yesus mati dan dia bangkit kembali. Itu yang luar biasa bagi kita. Amin, saudara. Begitu juga kita ingin supaya kebenaran. Kebenaran itu apa? Yesus adalah kebenaran. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya ada firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah sendiri. Luar biasa enggak? Roh Kudus. Roh Kudus akan diberikan kepada kita. Roh Kudus akan turun kepada kita dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus akan turun kepada kita. Kita diberikan kuasa luar biasa, saudara. Dengan itulah kita akan kupas bagaimana supaya kita hidup di dalam kebenaran. Kalau kita hidup di dalam kebenaran, pasti ada damai sejahtera. Kalau hidup kita dalam kebenaran, pasti ada damai sejahtera, ada sukacita. Tetapi semuanya pun dirangkum, harus dipimpin oleh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu melakukannya.
kita tidak mampu melaksanakannya, kita tidak bisa melakukannya. Yang pertama adalah kebenaran. Yang saya sudah kupas tadi mengenai kebenaran. Yesus adalah kebenaran. Injil adalah kekuatan. Luar biasa, itu adalah kebenaran. Kedua adalah damai sejahtera. Damai sejahtera itu tenang. Bagaimana di dalam situasi kondisi begini kita tenang, saudara? Bagaimana bisa tenang? Kalau saja cicilan rumah belum bisa dibayar, kartu kredit belum bisa dibayar, sewa rumah kontrakan belum bisa dibayar, hidup di PHK, belum dapat pekerjaan, bagaimana bisa tenang dalam kehidupan kita? Tapi ingat baik-baik, saudara melakukan kebenaran. Kebenaran itu apa? Jangan malas, rajin bekerja. Yang malas tidak dikasih makan. Pokoknya kalau saudara tidak malas itu pasti bisa makan. Luar biasa, bisa cukup hidup. Cukup hidup, pas untuk hidup. Pas ada uang. Pas mau beli rumah, pas ada uang untuk rumah. Pas mau beli mobil, pas ada uang untuk mobil. Itu yang luar biasa, saudara. Damai sejahtera itu akan mengiringi orang benar. Amin, saudara. Tetapi kita harus mengikuti perintah Tuhan supaya damai sejahtera itu ada di dalam kehidupan kita. Yaitu satu adalah kekudusan. Kita harus hidup kudus. 1 Petrus 1 ayat 15 mengatakan, hendaklah engkau kudus sebab aku kudus. Bayangkan, jadi ada persyaratannya untuk dapat damai sejahtera. Jadi yang pertama itu 1 Petrus 2 ayat 1 mengatakan buanglah. Ya, yang pertama itu dibuang. Buang apa tuh? Kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Itu harus dibuang di dalam kehidupan kita. Syaratnya supaya kita hidup kudus. Dengki. Apa itu dengki? Tidak senang orang lain maju. Tidak senang orang lain bahagia. Tidak senang orang lain sukses. Itu dengki. Kemunafikan. Munafik itu perkataan dengan hati beda, saudara. Di mulutnya, halo sobatku. Padahal itu musuh dia. Itu munafik. Muka Nabi, pikiran kotor. Fitnah. Fitnah itu menuduh orang tanpa bukti. Ini segalanya harus dibuang kalau kita mau hidup kudus. Hidup kudus juga di Keluaran 20 mengenai ayat 3. Bahwa jangan menduakan Tuhan. Tuhan tidak mau diduakan, saudara. Maka itu jangan menduakan Tuhan. Jangan ada dewa-dewa lain. Jangan ada dewa matahari, dewa bulan, dewa tanah, dewa laut, dewa bukit, dan lain-lainnya. Jangan ada dewa lain. Karena Tuhan sangat cemburu. Apalagi, jangan menyembah patung-patung. Tuhan tidak ingin kita menyembah patung apapun patung itu. Tuhan tidak ingin kita menyembahnya. Masih ingat di Tawari 14, 1 Tawari 14 ayat 2 dan 5 mengatakan demikian. Bahwa bukan 1 Tawari tapi 2 Tawari 14 ayat 2 dan 5. Yaitu mengenai Asa. Asa melakukan yang baik dan yang benar di mata Tuhan. Asa, Raja Asa. Melakukan yang baik, melakukan yang benar di mata Tuhan Allah. Yang menjauhkan mesbah-mesbah asing. Bukit-bukit dihancurkan.
memecahkan tugu-tugu berhala, menghancurkan tugu-tugu berhala, tiang berhala, dihancurkan semuanya. Dan ayat berikutnya, ayat 4 mengatakan demikian. Dan ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dan mematuhi hukuman dan perintah-perintahnya. Jadi sungguh-sungguh tinggalkan berhala-berhala. Apa yang menjadi berhala dalam kehidupan kita, tinggalkan. Kalau minum-minuman keras menjadi berhala, tinggalkan. Kebiasaan-kebiasaan buruk, saudara tinggalkan, lepaskan. Apa yang jadi berhala kita? Bahwa kita mengutamakan hobi kita daripada Tuhan sendiri. Harus kita lakukan nomor satu Tuhan. Yang lain baru hobi kita. Bukan tidak boleh, tapi mengutamakan yang utama Tuhan sendiri. Karena napas kita dari Dia. Saudara punya hobi, tapi nggak punya napas, saudara tidak hidup. Percuma. Napas dulu diberikan, baru kita lakukan hobi-hobi kita. Dia dengan segenap hati melakukannya. Itulah berkenan kepada Tuhan. Benar dan di mata Tuhan Allah. Benar. Apalagi di 2 Tawari 15 ayat 16 mengatakan, bahkan Raja Asa memecat Maakah. Siapa Maakah? Neneknya sendiri. Neneknya sendiri dari pangkatnya Ibu Suri. Diturunkan. Saudara berani kurang ajar sama nenek. Kepada orang tua aja kita harus menghormati. Ini neneknya dipecat, saudara. Kesalahan apa? Karena neneknya itu membuat patung Asera. Patung Asera. Dibuatnya. Itu yang dibenci. Dia mengutamakan Tuhan daripada neneknya. Sehingga neneknya, Ibu Surinya, dipecat dari jabatannya. Patung Asera yang kecil itu menumbuknya sampai halus, saudara. Patungnya dihancurin, nggak cukup dihancurkan, sampai halus, nggak cukup dihaluskan, dibakar. Wah, komitmennya luar biasa. Sampai dibakar, saudara. Apakah komitmen kita menghancurkan segala berhala dalam kehidupan kita seperti Asa melakukan itu? Luar biasa enggak, saudara? Bagaimana kita bisa kudus kalau kita masih ada berhala-berhala dalam kehidupan kita? Apalagi kita mendua hati, terutama ingin dunia, ingin juga surga. Bayangkan aja, mendua hati. Tuhan ingin kita sepenuh hati. Dan apalagi tubuh kita ini. 1 Korintus 6 ayat 15 dan berikutnya mengatakan, tubuh ini bait Allah. Tubuh ini adalah tempat Roh Kudus. Janganlah cemarkan tubuhmu. Kalau engkau bersatu dengan perempuan cabul, bahwa engkau mengikat dengan perempuan cabul menjadi satu. Kalau engkau mengikat diri dengan Tuhan, engkau akan menjadi satu dengan Tuhan. Maka itu, janganlah laku percabulan. Karena percabulan terjadi ke dalam diri kita sendiri. Karena dosa-dosa lain tidak bersangkutan dengan tubuh kita sendiri. Percabulan berdosa terhadap diri kita sendiri. Itulah hidup kudus. Syaratnya supaya kita mendapatkan damai sejahtera sejati yang dari Tuhan sendiri. Kalau kita melihat di Filipi
di Filipi saudara 4 ayat 4. Filipi 4 ayat 4 mengatakan sukacitalah. Luar biasa saudara. Bisa sukacita saudara. Filipi 4 mengatakan bersukacitalah. Bersukacitalah. Sekali lagi kita bersukacita. Untuk apa kita bersukacita? Saudara tahu untuk bersukacita? Bahwa kita bersukacita. Lukas 10 ayat 20 mengatakan bahwa namamu terdaftar di mana? Di surga, saudara. Saudara ingin mendapatkan damai sejahtera yang sejati, yaitu engkau harus apa saudara? Semuanya itu engkau harus pikirkan apa yang perlu dipikirkan. Yang benar harus dipikirkan. Apalagi yang benar, yang mulia harus dipikirkan. Yang adil dan yang suci perlu dipikirkan. Semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Itu yang harus dipikirkan dalam kehidupan kita. Begitu juga engkau telah mendapatkan pelajaran dan menerimanya. Kau menerima pelajaran dan menerimanya. Maka dengan itu, saudara, apa yang kau dengar, apa yang kau lihat padaku, lakukanlah itu. Sehingga maka damai sejahtera dari Yesus akan menyertai engkau selama-lamanya. Luar biasa saudara. Saudara, ingat baik-baik bahwa kita diberikan kuasa oleh Tuhan sendiri. Bahwa kalau kita menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, Kisah Rasul 1 ayat 8, bahwa Roh Kudus diberikan kuasa. Kalau Roh Kudus turun di dalam kehidupan kita, kita punya kuasa dalam kehidupan kita. Jadi apa yang kita dengar dari Tuhan Yesus, pengajaran-pengajarannya, apa yang kita terima, itu kita harus lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga damai sejahtera itu akan menyertai kita selama-lamanya. Itu yang luar biasa saudara. Itu Filipi 4 ayat 8 dan 9. Itu yang luar biasa. Maka itu mulai hari ini saudara. Damai sejahtera ada di dalam diri kita. Kolose 3 ayat 15. Damai sejahtera memerintah di dalam hati kita. Dan ucapannya syukur. Memerintah. Jadi kita punya kuasa perintah. Tapi dalam kehidupan kita tidak semudah itu. Ada saja masalahnya. Ingat kita punya kuasa. Ayub 42 ayat 6 mengatakan, aku cabut perkataanku dan menyesal. Maka kita bisa salah ngomong. Kita bisa maki anak goblok, tolong. Kita bisa menyumpahi anak kita yang wanita. Kamu jangan judes-judes. Kamu tidak akan mendapat pasangan hidup. Itu seperti menyumpahi. Kita bisa cabut dengan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita cabut perkataan kita. Luar biasa enggak? Luar biasa. Seorang perempuan hamil. Dia minta kepada Tuhan. Dan Tuhan berikan dia hamil. Waktu 7 bulan saudara. Dia kena penyakit. Penyakitnya yang tidak tahu apa penyakitnya, diperiksa oleh dokter. Tidak diketemukan, tapi sakit. Dia orang percaya. Ingat baik-baik. Orang percaya nggak usah khawatir. Kalau ada penyakit, tidak usah khawatir. Kalau engkau benar, hidup harus damai sejahtera. Engkau hilang damai sejahtera,
kau khawatir karena penyakit, ada kuncinya. Matius 15 ayat 13 mengatakan, dia mengatakan, kalau tanaman ini bukan daripada Tuhan, aku cabut sampai akar-akarnya. Kedua, jadi ada akarnya dicabut. Saya lagi mendoakan kepada cucu saya. Cucu saya sakit, ada kista muabak. Saya katakan, saya cabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus sampai akar-akarnya penyakit kista muabak. Puji Tuhan. Saya percaya kesembuhan akan terjadi. Karena saya cabut sampai akar-akarnya. Itu punya kuasa, saudara. Yang ketiga adalah Kisah Rasul 15 ayat 36 mengatakan demikian. Biarkanlah mereka kepada rasul-rasul itu. Biarkan kabar. Gamaliel mengatakan kepada orang-orang sekitarnya. Biarkanlah mereka. Jangan diapa-apakan. Kalau maksud tujuannya dari manusia, pasti lenyap. Tetapi, kalau maksud tujuannya dari Tuhan, engkau tidak bisa melenyapkannya. Bahkan engkau akan menyerang Tuhan sendiri. Itu ceritanya adalah Gamaliel memberikan contoh. Waktu itu ada Teudas. Teudas itu banyak pengikutnya. Dia merasa istimewa. Pengikutnya 400 orang. Tetapi pada satu saat dia tewas dan bercerai-berailah pengikutannya. Begitu juga ada pendaftaran penduduk. Ada seorang namanya Yudas dari Galilea. Dia menghasut, menyeret orang-orang pemberontak. Pemberontak itu. Tetapi dia pun tewas. Cerai-berailah pengikutnya. Jadi Gamaliel mengatakan kepada rasul ini, biarkan saja. Seperti nubuatan. Nubuatan kalau dari manusia, dia tidak akan terwujud. Tidak akan terjadi. Tapi nubuatan dari Tuhan itu pasti terjadi. Begitulah. Jadi saya mendapat kesimpulan di sini. Bahwa hidup kita, kalau kita hidup benar. Itu baik. Itu jahat. Waktu kita menderita. Atau tidak sesuai dengan keinginan kita. Ingat baik-baik. Itu semua dari Tuhan. Nggak usah takut. Ingat baik-baik. Yakobus 1 ayat 2 mengatakan. Saudara masih ingat kan? Anggaplah satu kebahagiaan. Kalau engkau jatuh dalam pencobaan-pencobaan. Karena ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Ketekunan menghasilkan kematangan. Supaya engkau sempurna dan utuh, tidak kurang suatu apapun juga. Luar biasa enggak itu? Jadi dalam kehidupan kita berserah kepada Tuhan. Karena kita tahu kita hidup di jalannya Tuhan. Kalau kita menerima yang tidak baik, kita ucapkan syukur bahwa Tuhan akan memberikan yang lebih baik yang kita tidak lihat. Maka itu manusia Tuhan bukan mengandalkan penglihatan kita, mata kita, apa yang kita lihat. Tetapi apa yang kita tidak lihat, kita melihat dengan mata rohani kita. Bahwa Tuhan itu luar biasa. Sehingga damai sejahtera dalam kehidupan kita. Baik-baik, baik tidak baik. Baik juga penderitaan, kesengsaraan. Itu Tuhan izinkan dalam kehidupan kita supaya iman percaya kita bertumbuh. Jadi nggak usah khawatir. Jadi sukacita, damai sejahtera itu ada di dalam kehidupan kita. Karena Roh Kudus yang akan memimpin kepada keseluruhannya. Dan dia akan memberitahu kita hal-hal yang akan datang. Kisah Rasul 16 ayat 13. Itu luar biasa, saudara. Maka itu dalam kehidupan kita punya prinsip. Bahwa damai sejahtera harus ada di dalam diri kita dan kita perintahkan damai sejahtera. Asal kita hidup benar, hidup kudus,
Kita tidak mendoakan Tuhan. Kita tidak ada berhala dalam kehidupan kita. Kita punya kuasa untuk mengusir segala kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan, yang mengganggu kita. Penyakit-penyakit pun kita bisa usir, cabut dengan akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus. Ucapkan setiap hari. Dan wanita muda yang hamil dan penyakitnya, dia dapatkan Matius 15 ayat 13, dia ucapkan setiap hari. Aku cabut. Yang bukan dari Tuhan, aku cabut sampai akar-akarnya. Dan ternyata dia sembuh. Itu luar biasa. Bahwa lakukanlah apa yang kau dengar. Mulai saat ini, saudara telah mendengarkan khotbah saya. Lakukanlah. Dalam kehidupan praktekkanlah. Waktu engkau mempraktekkan, engkau mengetahui bahwa Tuhan Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Hidup di dalam orang-orang yang percaya, yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Luar biasa enggak? Luar biasa. Maka damai sejahtera kita akan tetap selama-lamanya. Tidak terganggu oleh lingkungan. Tidak terganggu oleh sakit penyakit. Tidak terganggu oleh omong-omongan orang. Dan kita tahu bahwa apa yang kita terima dari Tuhan, mau baik mau tidak baik, semua dari Tuhan. Tetapi ujung-ujungnya untuk kebaikan kita. Ujung-ujungnya untuk meningkatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Sekian. Terima kasih. Tuhan memberkati. Sesuai dengan kebiasaan kita, bahwa minggu pertama kita akan adakan perjamuan suci. Pada saat ini, angkatlah roti ini tinggi-tinggi. Saya akan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan masuk di dalam persekutuan yang indah dengan Engkau melalui perjamuan kudus. Roti yang ada di hadapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesuai dengan firman Tuhan. Angkatlah roti ini tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu semuanya. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama memakannya. Angkatlah anggur ini tinggi-tinggi. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi pernyataan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus sampai ia datang untuk kedua kalinya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Mari kita bersama-sama meminumnya. Ucapkanlah syukur dengan bahasa kita masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan kalau Engkau memanggil, memilih kami, menebus kami, menyelamatkan kami, mengampuni dosa-dosa kami. Siapakah kami Tuhan? Menjadi biji mata-Mu. Siapakah kami Tuhan? Menjadi perhatian daripada Engkau sendiri. Siapakah kami Tuhan? Engkau memilih kami sebagai anak-anak-Mu, murid-Mu, pengikut-pengikut-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya hanya di tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam satu nama-nama di atas segala nama. Penguasa langit dan bumi dengan seisinya. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Kita akan menutup tayangan ini. Angkatlah kedua belah tanganmu. Terima kasih Bapak. Firman-Mu yang telah ditaburkan, dimeteraikan dalam
sanubari kami yang akan bertumbuh dan berbuah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami akan berpisah satu dengan yang lain. Dan terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, persekutuan persatuan penghiburan dari Roh Kudus yang menghibur dan mempersatukan kami semuanya sekarang sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Hanya di dalam satu nama, nama di atas segala nama, penguasa langit dan bumi dengan seisinya, namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.